Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di channel Sapala Adventure. Jadi konten ini khusus untuk ngobrol-ngobrol. Kita belum kepikiran sih namanya apa. Mungkin nanti dari teman-teman punya usul apa gitu, terutama teman-teman Sapala ya. Langsung aja. Sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol soal apa? Sejarah Sapala, kemudian sedikit dari kalau sebelumnya kita cuma berdua, saya dan Otong. Sekarang kita ada Ibu Bidan. Ini Anissa Rizky Pratiwi, biasa dipanggil Dinar Candy ya. Pasti Dinar Candy. Ada Ica. Tadi juga ada sebenarnya, cuma dia gitulah khusus untuk make up tadi. Cuma sekarang jadi terjun langsung. Ya agak lebih cerah lah sekarang. Lebih penuh gitu. Kita lanjut sedikit obrolan yang lalu tentang pengalaman. Sebelumnya saya udah cerita sedikit tentang pengalaman di Sapala. Nah sekarang mungkin dari sisi yang lain, dari teman-teman yang lain maksudnya. Mulai dari Otong kali ya. Dari Otong kira-kira pengalaman apa lagi yang menarik? Apakah pernah jatuh, pernah luka, pernah dimarah orang tua atau apa? Ini marah orang tua. Pernah nggak dicariin? Nggak pernah nggak dicariin biasanya. Kita naik, pulang, biasa aja. Di sini puting beliung kita biasa aja. Susah sakatuna. Mungkin salah satu pengalaman yang menurut saya itu paling berkesan. Paling berkesan mungkin bisa dibilang setiap kita berkegiatan itu berkesan buat saya gitu, karena berkegiatan dengan teman-teman di Sapala itu ibaratnya tidak perlu menggunakan topeng gitu. Teman-teman di Sapala itu tahu lah gua gimana, gua itu udah kumaha gitu. Jadi salah satu mungkin kalau dibilang kita tarik apa yang berkesan, mungkin salah satu yang berkesan adalah ketika melintas bersama dengan teman-teman di Bakti Nusa. Kenapa tuh? Waktu itu kebetulan kan yang ikut itu Indra, yang dari Sapalanya ya. Indra, Kang Rija sendiri, Rija Hujan, terus siapa lagi ya? Masa itu aja deh kalau nggak salah, itu aja. Itu tahun berapa? Aduh, pengen banget ingat. Kita nanya tahun ke orang ya. Gue mah orangnya tidak suka mengingat. Bukan gampang lupa tapi tidak suka mengingat gitu. Ingatnya yang senang-senang aja. Ya senang-senang aja. Saya tidak tahu lupa lah gitu. Tapi ingat Allah. Insya Allah itu mah. Ingat istrinya? Aduh, selalu itu mah harus. Jadi waktu itu Indra itu sering di belakang gitu dengan cewek-cewek dari Bakti Nusa gitu. Dia tidak bisa diandalkan untuk ada di depan. Dan dia lebih senang dengan jadi perusuh gitu. Ngomong terus Indra. Dari pertama berangkat sampai di gunungnya, turunnya di gunung terus tanya. Jadi waktu itu saya ditugaskan untuk menjadi nelit di atas gitu. Kebetulan saya dengan Dendi waktu itu. Dendi kan murid juga di Bakti Nusa, sekolahan Bakti Nusa ya. Nah, pengalaman saya waktu itu adalah saya harus nulis dan kita naik terus tuh. Itu naiknya dari mana Pak? Dari Kujang Rider. Naik ke Cihideng. Nah, itu naik itu. Kita naik terus sambil ketawa biasa, lupa naik terus. Nah, kalau makin pendek jadi gitu kan. Nah, ini bahasa Indonesia kenapa ini pohon semakin pendek kan, berarti kan semakin pendek berarti semakin nyampe tinggi kan. Tinggi. Nah, waktu itu ketika sampai sana karena saya di depan saya panik dong. Aduh, jam 3:30 nih, turun kayak jabaraha gitu ibaratnya. Akhirnya saya nyampe ke atas terus, pas turun akhirnya kan nyampe ke atas. Itu belum tuh, masih panik karena belum terlalu panik karena ya sudahlah masih siang gitu. Pas turunnya saya paniknya karena nggak nemu jalan Pak. Saya turun ke bawah, kan biasanya gitu kan, orang-orang di belakang, saya nyari jalan. Nah, salah satu hebatnya Sapala itu tidak pernah ada tujuan gitu kan. Kita ngelintas tidak pernah ada tujuan. Panjang nih, nggak apa-apa ya. Kita pesan makan dulu. Tidak pernah ada tujuan. Jadi gimana orang yang di depan aja, betul waktu saya di depan. Ketika nyampe di atas, kata Bapak Rija, "Woi, luhur teuing." Kita turun, udah sore, oke. Turun ke bawah. Saya tidak nemu jalan Pak, itu saya deg-degan minta ampun. Tapi Indomaret Anda? Nggak ada. Indomaret apa nggak ada Pak. Turun ke bawah sini jurang sampai saya masuk, itu duri semua. Aduh, kumaha, nggak bisa gitu kan.
sudah semakin sore, udah mulai gelap, saya kayak aduh kumaha ya gitu kan, itu sebuah beban di saya kan. Itu sesuatu yang menarik itu, sesuatu yang sangat saya berkesan itu karena itu beban, tapi saya merasa saya harus tanggung jawab gitu. Akhirnya saya nyari jalan, tahu-tahu muncul di Pawarso. Pawarso ya. Pawarso Sihido itu kan buset kok di sini jauh banget gitu turunnya. Akhirnya turun di kebun teh ya. Kebun teh naik angkot. Nah, kenapa itu jadi sebuah pengalaman yang sangat menurut saya itu menarik karena kalau nggak salah ya, itu pengalaman saya ngelid. Pengalaman pertama saya ngelid melintas dan nyampe terlalu tinggi gitu. Karena pohon sudah semakin pendek, udah ibaratnya kok luhur teuing gitu. Itu salah satu pengalaman pertama saya untuk memimpin di depan gitu. Nah, jadi gitu menarik sekali buat saya sendiri. Itu pengalaman pribadi ya gitu. Jadi ada tegangnya, tapi ada juga senangnya. Jalannya berapa lama waktu itu? Berapa? Kita berangkat jam 9 ya? Jam 9. Jam 9-an Turun jam 5 ya? turun jam 5. Bisa muncak itu Pak? Bisa. Mungkin kita sampai puncak. Kalau tinggi puncak gitu. Ya itulah, jadi teman-teman sekali lagi saya katakan bahwa kalau Sapala jalan itu tidak ada tujuan pasti. Terbukti Otong sendiri waktu jadi leader nge-lead kita jalan itu dia sampai ya tadi ya tegang. Terus mungkin dari kondisi lingkungan sendiri kayaknya kita udah lewat lah maksudnya terlalu tinggi gitu. Mungkin mendekati 1000 atau melewati 1000. Nah kayak gitu, jadi itu aja. Sebetulnya banyak kualitas saya di depan gitu, tapi di depan dengan orang-orang yang pengalaman gitu. Misalkan sama si Dika, sama si Fajar, sama beberapa orang yang tapi waktu itu sendiri karena si Inta di belakang senang-senang dengan cewek-cewek gitu. Emang ganteng ya tuh si Inta. Punya Kunci gitu dia biasa. Temoin. Dia senang-senang, pusing dihadap gitu. Marija kan di tengah-tengah, akhirnya saya di depan. Mungkin salah satu cara dia juga sebenarnya panik. Udah aja mah nggak peduli Cak. Mau gitu. Yang penting dia makan. Gitu. Jadi salah satu yang membuat saya tegang itu dari awal sampai akhir itu saya di depan. Tapi kan biasanya mah saya kadang-kadang duduk di belakang, kadang-kadang saya bikin video, kadang-kadang saya waktu itu nggak sempat bikin video. Kalau Ica sendiri apa Cak? Pengalaman paling berkesan Cak? Semuanya berkesan Pernah dimarahin gara-gara sepatu kotor? Oh pernah, itu setiap habis melintas pasti gitu. Tapi karena punya sepatunya baru-baru ini, jadi dulu kan pakai sandal jepit itu. Pakai sandal jepit ya? Bukan sandal gunung? Kaki belah-belah biasa. Jadi kalau aku sih pengalaman pertama kali tuh ikutan melintas tuh aku SMP. Dulu kan aku kan ya dulu kan pegang belumnya. Tahun berapa itu? Ada kecil gede sih Tahun berapa itu? Aku SMP tahun berapa ya? 2005, 2006 lah. Oh, oke. Gitu. Jadi awal kan maksudnya peralatan juga masih yang gitu aja ya. Maksudnya tas juga tas sekolah dong. Tas sekolah, sandal jepit. Karena melihat yang udah berpengalaman ini tuh pada pakai sandal jepit, kita ngikutin aja ya. Sandal jepit kan. Pakai celana pendek. Pokoknya berangkat mulus ini burik-burik lah ya. Jadi gitu bersumpah gitu tuh. Tahu kan taikan yang tinggian gajah itu? Yang gini banget tuh dulu. Zamannya Teh Ange, you know? Pokoknya kita tuh ada di daerah atas gitu yang ada tanjakan gini banget yang keluarnya di Gajah. Bondanas ya? Iya, pokoknya daerah sana deh. Bukan. Maksudnya itu tebing atau apa? Bukan, jalan gini, jalan biasa. Berpanjang. Oh, jalan aspal yang di bawah. Jalan aspal yang di atas tuh. Ya udah, nanti aja kita bahas. Mati kali ya. Kayaknya. Terus udah gitu, tuh tanjakan itu sambil jalan, sumpah gitu dong. Gak bakal pernah kayak gini lagi. Gak bakal pernah kayak gini lagi. Sedangkan satu teh itu udah gitu ya. Udah pucat. Teh, boro-boro nampatin teteh sendiri aja kok. Gak bisa gitu kan. Karena badan aku kan gede dari dulu. Yang penting orang-orang pada di atas semua. Teh, semangat gitu. Dari situ tuh kayak ketulah gitu sih. Ketulah. Iya, jadi pulang dari sana tuh kayak menemukan kebahagiaan berbeda. Keseruan baru ya. Karena memang apa ya? Karena kan kayaknya di Setia dulu tuh masih jarang kayak gitu-gitu ya. Tahu nggak kalau misalkan sekarang zaman dulu yang kita naik gunung nih pakai sandal jepit segala macam dulu upload deh di komunitas gitu. Bisa cimaki.
Ya karena safety-nya sama Iya. sekali nggak terjamin ya. Nggak terjamin. Masalahnya nggak terjamin. Oh, sampai sekarang juga. Ya sih sekarang juga sih asal-asalan ya. Masih mending sekarang punya sepatu. Intermezzo sedikit soal sepatu. Dulu kita begitu ya, semuanya pakai sendal, antara sendal jepit atau sendal gunung. Sendal gunung masih sedikit. Satu Ya. saat si Indra beli North Face. Indra lagi nih. air. Indra lagi. Coba kalau bapak diundang ke sini nama Indra yang mana? Jadi kita waktu itu saya diundang RMI Rimbawan Muda Indonesia untuk apa sih acaranya saya lupa. Manuver ya? Cuma pokoknya ini sama jalan. Ada kegiatannya jalan, kita bawa anak RP Regina Pacis dulu. Si Indra di depan melihat Cak. Nih anak yang di belakang, saya di belakang mereka Bayang nih. tuh, jalannya kayak preman. Mereka bisik-bisik tuh, si kakak sepatunya bagus. Wah, North Face, Oh, iya. kalau nggak salah 4 jutaan. Terus si Indra Heeh. ada kali kecil, dia lompat. Pegat. Ini si anak RP, gila si kakak hebat sih. Padahal segini doang. Memang Indra juara sih. Emang keren Aku banget aja. sih. Aku juga ngefans banget tau sama Indra tuh. Nggak bisa diungkapin pakai kata-kata itu keren banget emang. Konyol gitu. Tapi sekali beli sepatu mahal, 1,5 juta gitu. Terus ada lagi Cak, pengalaman Cak? Pengalaman ya, karena ngeliat cuplikan YouTube yang sebelumnya tuh, yang kebetulan yang naik jurang itu hamba ada di situ. Nih bilang emang. Oh yang Ica teriak ya? Kata-kata itu. Oh, Yang kata cerita. Iyo patah itu. Oh, yang ada petir-petir itu, saya juga ada di situ. Nah itu juga di situ juga termasuk yang seru sih A, karena emang kayak itu juga nggak tahu sih A itu percaya atau enggak. Pas sebelum naik ke sana, Ica dan Adik Rizda. Rizda yang lagi hamil 9 minggu itu sekarang. Sekarang ya hamil. Iya, Selamat Rizda. bilang gini, apaan hujan gini doang gitu. Hujan gini doang, terus doang apaan iya gitu. Jadi kami tersiksa gara-gara kalian. Enggak sih maksudnya, terus udah gitu ya udah nggak tahu kenapa. Pas udah gitu ngeliat, lewat sini aja ya kalau nggak salah Alcung deh. Iya itu nggak ada Iya. jalan. Lewat sini aja ya karena udah mendung banget ya. Hujannya gini doang, berimis doang gitu ya Allah. Jadi gede. Makanya jangan pernah ucap-ucap gitu ya. Jangan sombong lah ya. Iya, terus udah gitu pas naik setengah udah dudor, udah pasrah gitu. Itu serunya tuh kita naik nggak ada jalan, ada pohon yang akarnya udah putus. Saya kebayang banget tuh pohon udah tumbang akarnya putus, kita nguranteng jadinya lah. Pas sampai kalau itu tahu nggak? Pas nyampe di atas, pas nyampe ke bawah, anjir, luar amat ya. Kayak iya, tapi maksudnya pas abis ujian itu kalau nggak salah pulangnya malam nggak sih? Ya sore ya? Sore, Gelap. pokoknya emang udah banyak sampah-sampah gitu pas nyampe rumah tuh udah kayak kena Ya. angin ribut. Berharapnya disambut sama keluarga ya, gitu maksudnya. Ya Allah kemana gitu anak gue gitu ya. Sampai rumah biasa aja mereka tuh. Itu tuh saking besarnya hujan, ketika kita di gunung di Pinus, ada kabut kan? Ingat gak? Kabut dan airnya banjir. Banjir Pak, airnya bahkan benar-benar besar. Aku ikut kok, Itu itu ikut yang itu. yang aku cewek sendiri. Enggak, Iya, yang iya. tadi itu yang Oh, barengan. iya, Kan iya. kita nyampe atas, pas nyampe atas itu pas kesananya ada bulan Pinus itu hujan airnya gede banget gitu. Dan kabut sampai-sampai kan waktu itu kita nyari jalan tuh, saya sama siapa lupa waktu itu suruh nyari jalan ke depan. Ulah jauh teuing. Ulah jauh teuing gitu pokoknya. Itu pakai tempo gitu. Oh iya benar. Itu kan apa ya? Pengalaman yang bisa dibilang menegangkan. Tapi hebatnya anak-anak Sapala, terutama perempuannya, dia cuma bilang itu seru gitu. Kan aneh gitu. Dia bilang seru gitu. Seru banget Iya. sih. Jadi kalau ada kata-kata dari kita di atas, kita sendiri sebenarnya nggak tahu di atas tuh di mana. Atas Seringnya itu kita nggak tahu itu atau jatuh di mana. MDPL berapa itu. Kan zaman sekarang tuh MDPL gitu. Iya, pasti itu Karena ya. kita nggak tahu lah. Tapi alhamdulillah selalu selamat ya. Alhamdulillah. Nggak pernah dimarahin. Pernah. Oh pernah. Oke, itu pengalaman. Nah, sebelum melintas kan ya biasanya kan kalau mau main atau mau naik gunung atau mau main ke hutan itu ada persiapan. Persiapannya apa aja sih Cak kalau itu sendiri? Yang dibawa Biasanya apa? nih ya, karena kan aku kan dulu tuh maksudnya tergolong pengalaman buat naik gunung-gunung yang beneran tuh nggak pernah kan. Jadi dari malam tuh deg-degannya doang gitu, mikirin mau pakai baju apa ya gitu. Oh, Anjing, maksudnya maksudnya Indra. Terus nanti bener janjian kalau nggak tukar-tukaran sweater gitu karena kan Oke. zaman sekolah ya sama ibu Iyo yang lagi hamil berapa bulan? Sekarang? 9 bulan. Iya. Belum.
6 ya? Di bawahnya kelas sekar lah. Iya, jadi malam tuh pakai baju apa ya? Kadang suka SMS-an, dulu kan SMS. Jang besok pakai baju apa gitu. Kita kan manggilnya Jang ya, sesama ini. Oh, Jang. Ini Jang, kita Jang. Jang mau pakai baju apa? Jang. Udah pakein aja, udah pakai sandal jepit aja gitu. Pakai sandal jepit rumpi. Terus persiapan buat besoknya malah lupa bawa makanan. Jadi doang boy. Tapi enak banget itu makan mie di sana. Enak ya. Pernah, Nikmat ya. ya pernah kemarin tuh baru-baru ini kita naik gunung ke atas tuh, aku sama Rizda sama suaminya tuh, temennya. Kita Siapa berlima. suaminya? Bauci. Iya, siapa lagi suaminya? Lupa. Terus udah gitu kesana cuma niatnya mau bikin mie doang di gunung tuh rasanya beda. Itu doang. Iya, itu enak banget. Atau kenapa karena lapar kali ya? Gitu, jadi emang beda Bisa banget karena rasanya. lapar, bisa karena senang makan. Jadi persiapannya nggak ada gimana-gimana sih. Nggak wah gitu ya. Nggak wah. Nggak yang bawa Jadi apa gitu. nggak bawa apa, nggak bawa uang juga nggak masalah. Sering kali emang kita tuh kalau beli pas mau jalan, beli perbekalan Mendadak. itu di jalan. Di jalan Di ya. jalan. Pernah ketika ya Caya, pernah kan waktu itu kita nggak beli apa? Beli naon ya? Rumah beli nasi padang gitu. Di atas ya. Di atas Semua belum buka. Belum buka. Jadi belinya Kita mie nongkrong lagi. nasi padang gitu. Mie lagi belinya gitu. Kalau atau Persiapan persiapan ya? Saya tidak pernah menyiapkan apa-apa. jogging dulu, Oh enggak. fitness, Oh enggak juga. itu apa? Akuarium. Muartek. Persiapan mungkin untuk malamnya saya tidak seserupi perempuan ini ya. Perempuan-perempuan ini tahu lah di grup WhatsApp, mungkin mereka punya grup WhatsApp. Dulu ada grup WhatsApp apa sih? Perempuan? Belum ada waktu itu dong. Pakai apa? Dulu tuh nggak dong, SMS. Oh SMS ya. Yang kalau Dia beli tidak terkoneksi. Gitu. beli salah satu provider itu kirim 100 SMS gratis 100 SMS. Oh iya. Nah saya tidak serupi mereka untuk persiapan ini sampai karena saya membatasi SMS dengan Indra. Tapi kalau SMS dengan Indra dia akan tanya pakai baju apa ya? Harus saya pusing nanti. Cewek sama cowok sama-sama rumpi lah. Iya. Tapi saya karena saya membatasi tidak SMS dengan Indra, jadi saya tidak persiapan Ya udah apa-apa nggak di usah ada malamnya. persiapan ya. Malah biasanya begadang biasanya kadang-kadang. Jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nggak sabar gitu. Kayak mau jalan-jalan ke Dufan Yang gitu. besok Itu pakai sepatu. enggak lah. Saking nggak sabarnya kirain gitu. Persiapannya biasanya pagi-paginya itu tentu nasi yang pertama. Sarapan. Saya selalu bawa nasi. Sarapan enggak. Lu minta nasi. Sarapan. Sarapan jarang. Jadi makannya di atas. Iya, sarapan mungkin beli gorengan lah di depan. Di hati. Di hati. Dulu Udah. Udah nggak ada yang almarhum. Kirim al-fatihah di Zaman hati. dulu mah nggak ada, udah nggak ada gorengan di hati. enggak ada ya. Kita waktu kecil banget dulu. Oke guys. Oke, guys. Di hati. Nah, itu nasi utama. Saya selalu bawa sejadah dan sarung. Karena tentu teman-teman semua sholat yang utama. Kalau sih, Baik. Sholat yang utama. Emang bapak ini nggak pernah ketinggalan sholat lagi. Karena kadang-kadang itu yang menyelamatkan kita di gunung. doa. Ah, itu. Tapi pertanyaannya suka izin nggak sih ke orang tua kalian nih kalau mau jalan? Aku kadang izin kadang enggak. Oh, oke. Biasanya kalau ada event besar baru aku izin karena biar dibekelin. Gitu. Jadi dibelanjain biasanya sebelumnya. Kadang dibeliin baju baru sih. Gitu. Dibeliin baju baru. Iya benar. Cuman kalau memang misalkan kayak yang cuman yang kita lagi pengen kesana aja sih aku sih Enggak ya? biasa aja sih. Kalau toh Saya mandiri. tidak pernah izin. Mandiri sejak SD. Suatu pagi-pagi kayak mana? Naik di gunung. Oh. Oh gitu. Izin sih. Izin. Izin sih Dia, maksudnya. dia awal pagi-paginya maksudnya teh izin dalam artian tuh Izin kayak karena gimana. ditanya. Pagi-pagi udah tahu gerusuk naik ke mana? Naik gunung. Oh, ya situ. Karena mungkin tidak ada kekhawatiran yang lebih dalam artian gitu. Apa Orang mungkin tua aku tuh dimarahin gara-gara aku nggak izin ya? Bisa bisa jadi. Bisa jadi. Yang lain siapa? Iya nggak? Ih. Tapi pengalaman yang paling menarik itu yang menurut saya salah satunya adalah ketika Sapalakap, saya lupa Sapalakap berapa. Kan beberapa Sapalakap ibu-ibu kita itu jadi peserta gitu. Beberapa kali jadi peserta, mama saya peserta, ibunya Ica jadi peserta. Nah, waktu itu ada yang mau sampai mau pingsan di tanjakan yang sangat tanjak. Apa tanjakan? Tanjakan sangat tanjak. Di mana ada tanjakan? Siapa ya? Nah, itu waktu itu yang udah kapok itu adalah ibunya Iya, Teh ibu Ica. aku udah jelas. Apa? Kalau pas banget pengen pulang. Kapok dan satu lagi Teh Umi. Oh, Teh Umi. Itu hal yang doi. Jadi mau Itu nggak ketulah kak. Hah? Kalau ketulah udah punya sama gender ibu-ibu kayak aku. Jadi kalau teman-teman bingung siapa itu Teh Umi, siapa nanti kita tampilin profilnya, mudah-mudahan bisa diundang. Mudah-mudahan menang profilnya. Jadi ini mau ngobrol internal. Teh Umi
nih, kayak gitulah. Dia udah nggak mau lagi. Waktu itu lucunya adalah peserta itu kan ibu-ibu, bapak-bapaknya nggak jadi peserta, tapi mereka ikut mengawal. Mendampingi. Nah di situ saya lari-larian dengan Ibu Widya waktu itu. Ibu Widya ke Buper karena waktu itu kita prepare air ada di setiap pos, tapi karena pesertanya banyak ibu-ibu dan ternyata di luar perhitungan mereka kehabisan air. Asalnya saya dengan Widya sampai lari-lari ke atas ke Buper untuk beli aqua berdosa dengan Ibu Widya waktu itu. Di atas tuh ada Indomaret Pak. Ada Indomaret. Dulu nggak ada. Kalau sekarang toko Itu pasti mahal ya Pak ya? Dulu Pak waktu itu berapa? Saya tidak pernah ngitung-ngitung. Oke, pernah nggak sih ketemu apa ya? Ya tadi udah disinggung sedikit ya, ketemu kejadian-kejadian aneh kayak gitu. Ya contohnya tadi lah ngucap, hujannya segini doang ya tahu-tahu buruk gitu. Selain itu ada lagi nggak sih? Ada, pernah banget ya. Ini tuh pengalaman dulu tuh ciwi-ciwi ya. Yang kita kan lagi istirahat nih di suatu, maksudnya Gunung Pinus yang di Pinus itu tuh yang apa Casablanca bilangnya. Dulu tuh aku jalan duluan gitu ya. Terus di belakang tuh ada teman kita namanya Tenenah tuh. Nena. Oh, ya, oke. sekarang yang sudah ada di Kalimantan deh kalau nggak salah. Kalimantan. Iya betul. Mantannya Tit. Iya, mantannya Tit. Terus udah gitu. Sebutkan, weh. Terus udah gitu tuh di belakang tuh Rizda sama Taiwo. Oh, bukan Fauzi. Paling belakang Rizda sama Taiwo. Enak. Aku lupa mereka berdua apa bertiga gitu. Terus aku berduluan tuh, dia berduluan. Terus mereka tuh bertiga emang telat banget datangnya. Terus udah gitu, pas datang tuh aku tanya, lo lama banget sih Jang gitu ya? Lo lama banget sih dari mana? Ih, gue ngikutin Fajar, katanya gitu. Fajar mau belok ke bawah gitu. Jadi tapi ikut aja. ada, tapi dia udah duluan bareng kita semua di depan. Oh. Nah, mereka tuh yang ciwi-ciwi tuh berdua tuh Belakang. bertiga sama empok deh kalau nggak salah tadi mah. Mereka tuh jalan duluan di belakang, terus katanya ngikutin Fajar tuh jalannya ke bawah, sedangkan kita harusnya belok ke sana, dia ke bawah. Belok Gitu. ke Dan kanan. untungnya memang karena perempuannya Safala itu emang benar-benar agak berbeda, mereka malah selfie di sana. Dan udah selesai nyampe sana tuh mereka kalau pamer, ya bagus banget ini fotonya, tau lu dari mana sih? Gua ngikutin Fajarnya udah. Jadi Fajarnya tuh udah hilang. Kanan kali Fajarnya. Ke kiri, disuruh ke bawah, Oh, ke kiri. arah pulang. Kita sedangkan mau lanjutkan. Ntar dulu, sementara Fajar jalannya sama rombongan Ica. Iya, depan. Ada di Udah depan. nyampe di depan. Yang di belakang itu cuma bertiga. Iya, nah berarti ada utusan yang Waktu lain. itu Fajar siapa itu? Itu Fajar menyingsing. Ya udah, jadi kejadiannya paling kayaknya itu deh yang aku inget, yang paling sampai sekarang tuh kayaknya yang kayak gitu tuh ada gitu di gunung tuh gitu. Dan ya udah memang karena untuk merekanya juga kayaknya asik-asik aja, jadi mereka malah foto-foto di sana. Asik aja gitu. Jadi ya udah foto-foto, terus ada yang nyariin apa aja, bukan ya? Balik lagi nggak sih? Enggak ya? Lupa. Terus udah gitu ya udah mereka ya udah pas sampai lama banget sih emang. Iya, Tapi kok bisa ketemu? Ada yang jemput. ada yang jemput deh kalau Oh, nggak salah. Kang Yusuf, kok lila amat sih? Kayaknya ada yang jemput, entah kayaknya ini salah jalan deh apa balik lagi gitu. Tuh, pokoknya mereka datangnya belakangan, terus ya udah ceritain biasa. Kalau ketemu apa hewan-hewan buas gitu belum pernah ya? Enggak sih, tapi enggak sih, pernah aku tuh dasar namanya di gunungnya kayaknya monyet deh. Monyet. Jadi pipis itu gak kuat banget deh semak-semak, terus bilang dia nggak jadi lah. Takutnya kan gak bawain ya. Jadi udah ada suara itu tuh, takutnya ya diituin apa namanya? Ngajol di walk gitu ya. Emang monyetnya ganas-ganas ya di atas tuh. Monyet zaman dulu sama Monyet sekarang. zaman dulu. Kalau Tom, Apa ya? selain tadi ketemu kakek-kakek apa? Pengalaman mistis nih hitungannya. Enggak juga, bisa jadi. Pengalaman aneh kali. Aneh. Ketemu ular gede apa gitu atau apa. Dan mungkin ini ketika pertama kali diajakin camping. Waktu itu saya masih kecil. Tahu loh pas saya SMP apa SMA gitu. Kalau di pengalaman diajakin pertama kali camping Diajak sama siapa? sama Bapak Rija, Pak Rija, Ipul, Upan waktu itu masih ikut. Oh. Yang waktu itu kita berangkatnya lewat Gajah, angin besar sampai pakai tutup telinga malam-malam. Nah pas maghrib itu kita tuh pokoknya kalau nggak salah katanya, karena itu kan saya belum pernah ikut ini banyak melintas tanah kecil. Waktu itu kita melewati apa sih kebun awin, bahasa Indonesia
rumpun laut, Bambu. rumpun bambu ya itulah. bambu itu ke situ masuk ke bawah Bres. Pas nyampe situ kita berjam-jam di situ kan, kalau nggak salah, inget nggak? Nggak inget. Masuk ke situ, kebetulan saya paling belakang karena kan yang ngelit orang-orang senior. Malam. Masuk ke situ itu nggak nemu jalan. Ada yang kesini kesini. Kalau nggak salah Bapak Rijal itu ada ke sebelah kiri, Bapak Ipul naik ke atas, pas nyampe atas, aduh kesemutan. Bukan kesemutan, ini semut beneran gitu. Kita siram ke taman gitu, gitu. Nah itu benar-benar nggak nemu jalan gitu. Padahal katanya ketika nyampe tempat tujuan, itu tempat itu udah berpuluh-puluh kali dilewati gitu. Nah kebetulan waktu itu sebetulnya saya merasa ada yang ngikutin di belakang gitu. Bentuknya cahaya atau gimana, saya ini mah itulah pokoknya saya tidak tahu. Hayalan gitu. Hayal atau itu mah cuma hayal sendiri gitu ya. Tapi yang pasti waktu itu di situ tuh pengalaman yang dimana saya pertama kali naik gunung dan pertama kali camping dan disesatkan gitu. Oh, oke. Sebenarnya masih banyak ya pengalaman seru, Mungkin teman-teman yang lain ya. Iya, pengalaman jatuh, kita jalan lagi hujan licin, sebenarnya masih banyak. Sebenarnya. Tapi mungkin nantilah, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa sharing juga, teman-teman Sapala yang lain kan masih banyak, terutama Denny misalnya. Denny Tadi Rizda sendiri, terus Iyo. bahasanya pasti diorama sekali Denny. Bahasanya. Ya. Terus anak Pak RT Fikri yang sangat rehe. Tukang kopi. Enggak. Fikri itu diinjak pun dia aduh gitu. Langsung mau hidupnya ya. Santai. Kalau